Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di antara sebab menuju kepada persatuan yang keempat, takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wassam'u wa ta'ah liwulatil amr wa tamassuku bisunnah, mendengar dan taat kepada pemimpin dan berpegang teguh dengan sunnah. Ini poin yang keempat di antara sebab-sebab menuju kepada persatuan. Yaqulul Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, berkata Irbad bin Sariyah, wa adwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha. Nabi SAW pernah memberikan wejangan, nasihat yang sangat mengena. Wajilat minhal qulub wa jarafat minhal uyun, yang membuat hati ini sedih dan mata mengalirkan air mata. Fakulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda'. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka wasiatkanlah kepada kami. Rasulullah pun mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nilai-nilai ketakwaan itu ada pada hati umat Islam, maka ini memudahkan untuk bersatu. Selama hati umat Islam di situ condong kepada kemaksiatan, durhaka kepada Allah, maka tidak akan ada yang namanya persatuan. Wassam'i wa ta'ah, dan wajib mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah budak. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan bahwasanya orang-orang di antara kalian akan mendapati perbedaan, perpecahan yang sangat banyak. Ini problem yang ada di setiap zaman, terjadi perselisihan yang sangat banyak. Maka Nabi pun menyampaikan solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi Nabi menyebutkan dua hal di sini, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka tidak akan pernah terwujud yang namanya persatuan kalau ada di antara kelompok umat Islam yang mereka justru mencela Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, seperti kelompok Syiah Ar-Rafidah. Adu 'alaiha bin nawadis, gigitlah dengan gigi geraham, pegang erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bidah adalah sesat. Baik. Kemudian setelahnya kita mengetahui 4 hal menuju kepada persatuan. Yang pertama, kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, akidah yang sahih. Yang ketiga apa tadi? Mengikuti jalannya para sahabat. Kemudian yang keempat, takwa, mendengar dan taat kepada pemimpin. Kemudian lawannya, asbabut tafarruq wal ikhtilaf, sebab-sebab perpecahan. Ya, jika ada perkara-perkara berikut ini, maka umat Islam akan mudah terpecah belah, tidak akan bersatu. Bahkan dengan adanya perkara-perkara ini, persatuan pun menjadi runtuh. Yang pertama, fasadul akidah, akidah yang rusak. Inilah menjadi sebab perpecahan. Kalau keyakinannya berbeda, ya,
akidahnya berbeda, maka ini tidak akan mungkin bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin tadi dalam surat Ar-Rum ayat 31, wala takunu minal musyrikin. Ya, minal ladzina farraqu dinakum wa kanu syi'a. Di sini Allah sebutkan tentang perpecahan yang terjadi di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Apa sebabnya? Yaitu karena mereka berada di atas akidah syirik. Ya, udah mah mereka berada di atas akidah syirik, bahkan di tengah-tengah mereka pun saling membanggakan Tuhan-Tuhan mereka. Karena masing-masing di antara mereka punya Tuhan masing-masing. Ada Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Ya. Kemudian sebab yang kedua di antara sebab perpecahan adalah at-tahazzub. Ya, bertahazzub yaitu berbangga-bangga dengan kelompoknya. Maka berhati-hatilah dari perkara-perkara yang membuat kita bertahazzub, hizbiyah. Ya, boleh kita membuat suatu perkumpulan dengan istilah komunitas, organisasi, tapi jangan sampai membentuk hizbiyah, berbangga-bangga dengan kelompoknya. Bukti yang sangat nyata buruknya hizbiyah adalah banyaknya partai-partai. Ya kan, dari dulu sampai sekarang dengan adanya partai Islam A, partai Islam B, mereka tidak bersatu. Mereka masing-masing membanggakan partainya. Ya, makanya Allah katakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu saling berbangga-bangga. Mereka pengen partainya yang masuk ke parlemen, mereka pengen partainya yang menjadi presiden, ya kan? Saling menjatuhkan, saling menyindir. Itulah kenyataan kalau ya berhizb-hizb. Nah, kemudian sebab yang ketiga, ada mufahmil Islam fahman sahiha. Ya. Jadi tidak memahami Islam dengan pemahaman yang sahih. Tidak memahami Islam dengan pemahaman yang sahih. Seperti orang-orang Khawarij, di mana mereka memahami Islam dengan akal mereka, tidak mengembalikan pemahaman kepada para sahabat. Seperti mereka keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, makanya mereka disebut namanya Khawarij, berasal dari kalimat kharaja yang artinya keluar, yakni mereka keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian maka datanglah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, nyamperin mereka untuk berdiskusi. Wa nadharahum wa raddahum ila fahmil Islam bi fahmi sahabat. Ngajak diskusi, ya, mendebat mereka dan mengembalikan kepada pemahaman yang benar. Apa yang terjadi? Raja'a minhum arba'atu alaf an dolalihim. Maka setelah didatangi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, 4.000 orang ya kembali kepada jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Adapun sisanya mereka itulah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi selama memahami Islam dengan akal, maka tidak akan mungkin bersatu. Ya. Seperti misalnya ada sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang tokoh di Indonesia, Sunni Syi'i bergandengan tangan. Ini suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin bersatu sampai hari kiamat. Bagaimana mungkin keduanya akan bersatu? Wong akidahnya juga berbeda, pemahamannya berbeda. Ya, kita mencintai para khulafaur rasyidin, mencintai Abu Bakar dan Umar, mendoakan mereka dengan kebaikan. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang justru celaan mereka terhadap Abu Bakar dan Umar dan juga kepada kedua putrinya itu dijadikan sebagai bentuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya mereka saban hari itu adalah mencela para sahabat. Bagaimana mungkin kita akan bersatu dengan mereka? Bagaimana mungkin kita akan bersatu dengan kelompok jil, ya, orientalis, sekuler, sementara ya akidah kita berbeda.
Kita menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang sangat otentik, tidak bisa dikritisi, relevan dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan orang-orang liberal, ya mereka mengatakan Al-Quran sudah tidak otentik lagi, perlu dikritisi, tidak relevan dengan zaman sekarang. Subhanallah. Ini karena pemahaman yang keliru. Dan yang keempat, di antara sebab perpecahan adalah al-ibtida' fid din, yaitu melakukan kebid'ahan dalam agama, menambah-nambahi urusan agama. Ini justru yang menjadi sebab perpecahan. Ketika kita mengingkari dari suatu kebid'ahan, ini dalam rangka untuk mengajak kepada persatuan. Ya, tidak seperti disampaikan oleh mereka yang benci terhadap dakwah sunnah ini. Ketika kita menyampaikan hati-hati kalian terhadap bid'ah, ya, mereka malah mengatakan, oh, kajian ini memecah belah umat. Subhanallah. Ini tuduhan yang keji jamaah sekalian. Justru manusia pertama yang mengingkari bid'ah adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dalam setiap khutbah hajah beliau mengatakan, yang sudah tadi kita sebutkan hadisnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi yang bilang, ya, maka sebaik-baik petunjuk adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW. Itu mungkin poin-poin penting yang bisa kita sampaikan berkenaan tentang hak-hak umat al-Islam, yang sebenarnya masih panjang pembahasannya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas hak yang ke-21, yaitu hakul masjid, kewajiban-kewajiban, ya, hak-hak masjid. Baik, kita buka tanya jawab. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di halamnya terdapat kuburan? Sholatnya apakah sah? Ya, maka tentang sholat di masjid yang ada kuburannya, ini dilarang. Ya, larangnya sangat, ya, jelas sekali. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menjadikan, ya, kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Nabi juga mengatakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap ke arah kuburan. Ya, kemudian juga hadis tentang la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kuburan dengan masjid terpisah, masjid-masjid, kuburan-kuburan. Dan itulah yang dilakukan, ya, sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, di mana penduduk Madinah mereka dikuburkan di mana? Di pemakaman Baqi. Hanya ada satu syubhat yang beredar di masyarakat kita, kenapa mereka menguburkan jenazah di masjid atau di halaman masjid. Mereka pasti mengatakan, tuh, Nabi aja dikuburi di masjid, ya kan? Nabi aja dikuburin di depan masjid. Makanya di Masjid Nabawi ada kubah yang warnanya beda-beda. Ada kubah silver, ada kubah yang warna hijau. Nah, di kubah hijau itu bawahnya adalah makam siapa? Makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar. Tuh, mereka aja dikuburin di mana? Di masjid. Maka kita katakan tidak benar kalau Nabi itu dikuburkan di masjid. Justru beliau adalah orang yang paling keras. Makanya beliau menyatakan, la taj'al qabri wasanan yu'bad, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat sesembahan. La taj'al qabri 'ida, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu didatangi, ya. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah yang sahih, ya, bahwa masjid dulu atau kuburan dulu jamaah sekalian? Masjid dulu. Nabi lah yang membangun Masjid Nabawi, ya. Dan tentu bentuk masjid zaman Nabi dengan zaman sekarang jauh berbeda, ya. Dulu hanya beberapa meter dan sekarang sudah ribuan meter, ya. Sehingga yang perlu diketahui bahwa saat itu Nabi dikuburin bukan di masjid, tapi Nabi dikuburin di rumahnya Aisyah.
dan rumahnya Aisyah itu nempel dengan masjid. Ya, loh kenapa Nabi kok dikuburin di rumahnya Aisyah? Maka jawabannya yang pertama, memang itulah yang menjadi kekhususan ya para nabi dan rasul. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar teringat bahwa setiap nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Dan Nabi SAW meninggal di rumahnya Aisyah. Ya, maka dikuburkan di rumahnya Aisyah. Jadi terpisah antara masjid dan rumahnya Aisyah. Kemudian alasan yang kedua, seandainya kalau Nabi dikuburkan di tempat terbuka seperti di Baqi, khawatir kuburannya itu akan dijadikan tempat untuk ngalap berkah. Ya, maka pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman terjadi perluasan masjid, mereka pun tidak memasukkan kuburan Nabi itu ke dalam masjid. Mereka menghindari perluasan ke sebelah kiri dari arah kiblat. Ya, mereka perluasan ke belakang, ke samping kanan. Baru di zaman Bani Umayyah, kalau nggak salah Abdul Malik bin Marwan, saya lupa itu ya. Ya, terjadilah perluasan besar-besaran. Ya, ternyata ya khalifah saat itu memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid, area renovasi masjid. Dan banyak diingkari sebenarnya. Seperti Umar bin Abdul Aziz, kemudian Ibnul Musayyib, ya, Said bin Musayyib mengingkari perbuatan seperti itu karena mereka adalah para kibar tabi'in. Tapi apalah kata para ulama, seperti yang kita rasakan sekarang ini gitu kan, banyak ulama memberikan masukan saran tapi ternyata tidak didengar. Ya, terjadilah apa yang terjadi, akhirnya kuburan Nabi pun masuk ke dalam masjid. Ya, tapi di zaman setelahnya mereka pun berusaha bagaimana agar kuburan Nabi itu tidak di masjid karena sudah terlanjur diperluas. Maka dijadikanlah tempat khusus. Kalau kita baca sejarahnya, itu kuburan Nabi itu ditembok dengan 3 lapis tembok yang tebal. Ya, lapisan pertama lapisan permanen sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pemakaman itu. Video-video yang beredar katanya pintu pemakaman Nabi dibuka, hoak itu. Itu enggak benar itu. Ya, jadi tembok bagian pertama itu permanen. Kemudian baru tembok lapisan yang kedua, lapisan yang ketiga, dan dibentuk segitiga sehingga apabila orang yang sholat di Masjid Nabawi tidak mungkin menghadap ke arah kuburan. Ya, jadi penting bagi kita untuk membaca, memahami sejarah tersebut sehingga kita tidak salah kaprah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.